Jadi ternyata antara simpati sama halo itu beda ya. Saya pakai halo itu nggak pernah putus-putus. Kemudian tadi ini nyoba pakai simpati. Simpati ternyata beda. Ya pantesan bayar mahal sama bayar murah itu ternyata beda. Beda anu ya. Beda apa itu? Beda bitnya. Nah, oke. Saya melanjutkan tadi ya pertanyaan dari Yola, siapa ya, Yola apa siapa tadi itu ya, saya pertanyaan itu, eh, Pak, bunga kartu kredit itu tuh tinggi itu jadi gini, tinggi rendah itu relatif tergantung Anda membandingkan dengan siapa. Sekarang saya tanya sama Anda ya, saya mau tanya pada teman-teman, saya ini termasuk gendut apa kurus? Ayo saya tanya, saya ini termasuk gendut apa kurus? Tolong dijawab di situ, ya kan? Saya ini termasuk gendut apa kurus? Ayo, coba kita berinteraksi aja di sini, ya kan? Nah, semok, waduh, gendut, lah ya. Nah, Ali Martopo gendut, iki semok, semacam-macam, ya. Nah, jadi gendut daripada aku Pak, gendut Pak, waduh, ya. Nah, lah itu, nah, bohai suhu, nah. Jadi kan semua tergantung. Kalau saya membandingkan dengan orang yang jauh lebih gendut daripada saya, maka saya adalah orang kurus. Ya kan? Nah, betul kan? Definisi kurus itu seberapa, gendut seberapa, kan nggak tahu kan? Ya. Nah, sehat. Waduh. Ya, jadi nggak pede ini. Ya, jadi itu loh. Gendut kurus tergantung. Kalau saya berkumpul, ya kan misalnya ada 5 orang nih, ya, yang 4 jauh lebih gendut daripada saya, maka saya akan dianggap kurus toh. Tapi kalau saya kurus, tapi yang keempat orang ini jauh lebih kurus daripada saya, maka akan dianggap gendut. Nah, jadi itu yang harus kita pahamin. Jadi semua itu relatif. Bunga di kartu kredit juga sama, ya. Bunga di kartu kredit juga sama. Nah, suaranya ada, bentar ya. Nah, oke. Jadi bunga di kartu kredit itu juga sama. Nah, jadi Anda ngomong kartu kredit tinggi karena Anda membandingkan dengan yang rendah. Biasanya kalau Anda ngomong kartu kredit tinggi, Anda bandingkan dengan rendah, itu biasanya Anda bandingkan dengan bunga kredit modal kerja. Nah, kita pahamin bahwa kredit modal kerja itu agunannya rumah, agunannya tanah. Kalau sampai Anda nggak bayar, rumah Anda hilang. Nah, tapi harusnya kita membandingkan apple to apple, non agunan dengan yang non agunan. Non agunan itu apa? Kartu kredit, KTA, kemudian rentenir. Nah, sekarang kita ngomong, kalau rentenir itu bunganya berapa? Nah, rentenir bunganya berapa? Saya mau tanya, ada yang pernah berhubungan dengan rentenir nggak? Rentenir atau bank detail, bunga berapa? Coba dijawab sini. Sambil nanti saya jawab ya itu ya. Deteksi mana yang real belanja, yang hanya gestun, itu tergantung ya. Junaidi, ya ini ada Junaidi, makasih. Rentenir itu 10% ya, sama-sama non agunan. Jadi kalau sama-sama 5% ya Junaidi ya kan, 10% per 100 hari. Nah, artinya apa? Sama-sama istilahnya apa? Sama-sama apple to apple, kartu kredit itu lebih murah, 3% tuh dan non agunan. Nah, karena yang non agunan setahu saya rentenir itu 10%, ada bahkan kalau di Jawa Tengah di Purwokerto itu ada yang 20% per hari. Nah, oke, sekarang kita bisa melihat ini, Aswan. Bank bisa deteksi mana yang belanja dan mana yang hanya gestun. Bisa, tapi tetap ada celah ya. Jadi bisa tetap ada celah. Kalau Anda detek, gampangnya simpel gitu loh. Kalau Anda geseknya gede-gede, nominalnya genep-genep, itu pasti ketahuan itu gestun. Nah, kemudian YesKiel Rizky, masalah pajak belum ada kejelasan ya su. Masalah pajak sekarang masih ada mayam sih, nggak ada masalah sih, ya. Jadi masih status quo, pajak itu status quo dan tidak masih. Nah, pajak itu baru akan bermasalah ketika Anda punya ini KPR. Anda beli rumah tapi belum dimasukkan SPT, itu yang masalah. Karena saya melihat kan kita kalau di CCR itu kan kita punya jaringan. Berarti kalau ada satu yang kena pasti itu seluruh Indonesia akan tahu semua. Jadi enaknya kita ini up to date. Selama sampai hari ini sih tidak ada masalah apa-apa. Cuman kemarin ada beberapa yang bermasalah karena dia beli rumah tidak masuk SPT. Jadi itu yang harus diwaspadai teman-teman ya. Nah, halo Frit. Nah, jadi ini yang harus diwaspadai teman-teman ya. Jadi kembali masalah buka bisnis. Jadi saya selalu terus belajar.
Kemarin saya belajar di Albert, di Chat Online, oke belajar. Saya Denny Santoso belajar, teman-teman belajar. Karena apa? Saya sudah pernah mempraktekkan ilmunya, tapi saya tidak tahu kata-katanya seperti apa. Dan dari mereka saya ketemu, oh ya ini kata-kata yang pas bagi istilahnya untuk mengerti orang itu. Nah ini, menurut saya mungkin sekarang banyak membutuhkan penyedia barang yang bagus, harga bersaing. Mungkin itu sudah masuk prospek yang bagus untuk sekarang. Ya, betul. Jadi gini, contoh simpel aja ya. Simpelnya gitu loh. Anda harus tahu ya, murah mahal itu juga relatif ya. Anda jual barang murah mahal tergantung orang yang Anda tawarin itu siapa. Ada Tony Herwanto, halo Tony. Nah, jadi gampangnya simpelnya begini aja. Anda beli Aqua ya, Anda beli Aqua ya, dijual di Indomaret harganya berapa? Coba dijawab. Anda beli Aqua dijual di Indomaret harganya berapa? Coba ditulis. Beli Aqua di Indomaret harga berapa? Yang 600 mili itu. Beli Aqua dijual di Indomaret harganya berapa? Nah, silakan dicet. Nah, halo ada Naidi Sek ya, Yunaidi, halo Pak Roy ya. Nah, misal 3.500, 5.000 ya. Anda beli Aqua di Indomaret ya, harganya 3.500, 3.000, 4.000. Nah, sekarang saya mau tanya pada Anda ya, Anda beli Aqua di diskotik harganya berapa? Ayo dicatat. Ya. Anda beli Aqua di diskotik harganya berapa? Ayo, kalau Anda beli Aqua di diskotik sekarang, harganya berapa? 10.000, itu very misar, 10.000, 15.000, ya. Ada 15.000. Kelihatan, ini kelihatan, ini sering ke diskotik yang level mana ini, ya kan? Kalau yang diskotiknya beli Aqua 10.000 berarti yang kelas-kelas kandang ayam. Ya toh, kalau yang 30.000 kelasnya udah Alexis itu ya kan. Nah, nggak pernah ke diskotik Pak, 20.000 apa segala ini. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda beli Aqua di diskotik yang harganya 10 kali dari Indomaret, protes nggak? Protes nggak? Protes nggak? Saya tanya nih, ya kan? Ketika Anda beli Aqua di diskotik yang harganya 20.000, 25.000, bahkan ada yang 60.000, protes nggak? Nggak protes toh, tetap dibayar toh. Nah, artinya apa? Satu produk dijual di Indomaret sama dijual di Indotik beda. Jadi intinya adalah apa? Jangan melulu cari harga murah, ya kan? Anda harus lihat dulu jualnya ke siapa. Nah, nggak protes. Nah ini yang harus kita pahami. Anda harus lihat dulu jualnya ke siapa, trafficnya siapa. Jual ke beda tempat. Contoh simpel ya, kalau kita ngomong. Anda jual barang kalau ke Bukalapak, Tokopedia harganya hancur-hancuran. Tapi kalau Anda jual di Facebook itu masih bagus, Lazada harganya masih bagus. Nah, jadi ini yang harus pahami. Jadi jangan melulu murah. Kalau senjata Anda dalam berbisnis cuma satu, jual murah, matilah Anda. Karena begitu ketemu dengan yang namanya kayak Tokopedia, apa segala, yang ngasih voucher berani rugi, Anda habis. Nah, artinya kita harus tahu skillnya. Nah, jadi ini yang kita pelajarin, ternyata strateginya berbisnis di kartu kredit itu banyak. Jadi saya membagi dua. Jadi di kartu kredit itu ada dua. Satu, kita harus mempelajari tombol-tombolnya, ya kita harus mempelajari tombol-tombolnya. Contoh, jatuh tempo, tanggal cetak, menaikkan limit, itu tahu. Tapi yang kedua ini, kita harus mengetahui adalah bagaimana cara menggunakannya. How to use it. Karena begini, di kartu kredit, kenapa banyak orang bermasalah di kartu kredit? Karena apa? Anda kartu kredit, Anda buat bisnis apapun dengan cara apapun, itu nggak bakal ada yang ngasih tahu Anda kalau itu salah. Bahkan kartu kredit Anda buat dugem, Anda buat sepa, Anda beli barang branded, tidak ada yang larang Anda. Tapi konsekuensinya ketika Anda melakukan tindakan yang salah, maka konsekuensinya itu Anda baru dapatkan sekitar 6 bulan atau setahun kemudian ketika limit sudah habis. Baru merasa, wah ini tinggal bayarnya doang kok susah ya. Nah ini, tinggal seperti itu. Nah, maka dari itulah di Credit Card Revolution, saya membuat satu sistem, ya kan? Di Credit Card Revolution saya membuat satu sistem. Jadi, Anda kalau buka bisnis harus pakai cara ini. Udah. Karena apa? Cara ini sudah saya temukan dari berbagai macam, jadi ratusan kegagalan, bahkan bisa ngomong ribuan kegagalan, dan cara yang paling bagus cara ini, ya sudah pakai aja, turutin aja. Nah, jadi ini yang saya ajarkan di Credit Card Revolution, dan saya terus selalu upgrade ya, selalu upgrade.
Kayak ini saya dapat materi dari Albert, saya tidak mengcopy paste ilmu Albert, tapi apa? Saya sudah melakukan cara yang dilakukan Albert di dunia offline, tapi saya nggak tahu cara ngomongnya gimana. Dan ketika bertemu Albert Leonardo, oh cara ngomongnya seperti ini loh bener lah. Nah, Rudy May, bagaimana cara menaikkan limit supaya di ACC Bank? Jadi cara naikkan limit itu adalah gini, kuncinya kalau naikkan limit itu berletak di variasi transaksi, Rudy. Jadi Anda gesekan tidak boleh melulu di situ-situ aja. Jadi gesekan harus pindah-pindah. Nah, kalau ketika pindah-pindah, maka bank itu kan mencatat Anda ini kan pengguna yang aktif dan kemudian flow-nya bagus. Nah, ini oke. Jadi ini oke. Tapi kalau Anda istilahnya geseknya di tempat melulu itu aja, kembali mentok, Anda kan kelihatan malah BU. Ini malah nggak naik limit. Ya, nah itu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, saya hari Minggu ini itu ada kelas CCR. Jadi ini kelas dadakan karena dari kemarin-kemarin itu ada kurang lebih berapa ya, 8 atau 10 orang itu udah bayar kelas saya tapi belum ikut. Nah, saya setelah ini itu akan break. Jadi saya akan break ke luar kota ya. Nah, wah ada kakak Kokolin nih ya kan. Meli ya kan. Nah, jadi saya setelah ini akan break, saya akan fokus di project saya berikutnya. Saya ada beberapa project soalnya. Satu, saya akan fokus nulis, saya didampuk oleh teman-teman di Komunitas Entrepreneur University untuk menulis buku 50 pengusaha sukses Indonesia. Jadi saya akan project di itu, kemudian saya project untuk pembangunan sistem, dan kemudian di Credit Strategy for Property Investor. Saya akan break bentar di CCR itu kurang lebih, saya baru masuk lagi di Credit Evolution, ngadakan kelas lagi itu sekitar bulan setelah Lebaran. Jadi nah ini 8 orang ini kan kasihan nih, udah bayar nggak nih? Makanya pas kemarin ada jadwal saya otak-atik hari Minggu. Jadi hari Minggu ini kalau Anda mau berkenan ikut silakan. Pesertanya mumpung nggak banyak karena ini cuma untuk menyalurkan teman-teman yang sudah bayar tapi belum ikut kelas saya. Jadi kalau bagi Anda yang mau belajar di Credit Evolution, saya mengundang Anda untuk join di kelas kita. Tempatnya di Jakarta hari Minggu itu di Hotel Ibis Harmony. Nah, yang spesial nanti di kelas Credit Evolution, Anda akan belajar banyak dari A sampai Z bagaimana menggunakan kartu kredit, mengatasi masalah kartu kredit, mulai cara apply-nya sampai miliaran bagaimana, di mana di Jakarta ya. Apply-nya sampai miliaran bagaimana, kemudian menggunakannya, ngaturnya untuk bisnis seperti apa dan menangani masalah. Dan yang spesial di acara Credit Revolution di workshop itu adalah apa? Setiap akhir sesi, jadi setiap sesi berakhir, Anda akan mendapatkan satu sesi one-on-one consulting dengan saya. Jadi Anda akan mendapatkan satu persatu konsultasi. Jadi jadi kalau Anda punya masalah, tolong dibawa masalahnya ya, nanti Anda berhadapan dengan saya, nanti akan saya breakdown bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, kayak kemarin ada teman-teman ya kan, Pak saya macet nih. Begitu dibawa, dia punya total, memang kartunya banyak, tapi ternyata pemakaiannya cuma 40%, tapi karena dia nggak bisa ngatur, ya akhirnya saya aturkan, ini Pak nggak perlu macet nih Pak, jadi ini nggak perlu macet, tinggal diatur, dirapi-rapin udah beres. Nah, jadi ini nih hajar daftar konsultasinya. Nah, di Manado kapan? Manado kurang tahu ya. Nah, jadi intinya dari situ kita akan belajar satu, mendapatkan istilahnya bagaimana sih kita ngatur kalau punya masalah, bagaimana sih menyelesaikan masalahnya. Kedua, Anda akan kalau mau buat bisnis bagaimana ngatur bisnisnya. Jadi one on one konsultasi satu persatu. Jadi nggak ada ceritanya Anda pulang dari kelas saya kemudian bilang mau ngapain. Karena saya tuntun kurang lebih 3-4 angka ke depan. Nah, investasinya berapa? Investasinya spesial bagi Anda. Investasinya hanya 4. Pokoknya setelah dipotong net itu cuma 4177. Jadi 4.177.000. Kalau Anda berminat tinggal kontak di Rini. Jadi tinggal kontak ke Rini. Rini Batam, Medan kurang tahu ya. Batam, Medan, Tulungagung, nah lu tahu. Sementara masih dipusatkan di Jakarta, minggu depan ke Lombok. Wes. Saya CCR sementara itu dulu. Yang lain masih no jadwal. Jadi bagi teman-teman kalau bisa dekat dari Jakarta ke Jakarta aja, karena bertemu dengan komunitas baru dan ketemu teman-teman, dan nanti kita bisa sharing study case yang banyak sekali. Tapi intinya kalau Anda masuk di kelas saya, Anda akan masuk di dalam komunitas saya, dan itu keren banget. Kita lagi project ya, jangan dikasih tahu ya, kita lagi project
lagi trial satu project bagaimana caranya gestun 0% 12 bulan. Jadi gestun ya, gesek tunai itu kenanya 0% itu 12 bulan. Jadi kalau Anda gestun 100 juta, ya tinggal dibagi 12 kita bayar. Wah, itu keren banget tuh. Kita lagi project itu masih trial ya. Nanti kalau sudah sukses saya akan bagikan ke alumni. Tapi biasanya kalau yang begitu-gitu, yang istilahnya yang agak abu-abu dikit itu hanya ada di forum alumni. Saya nggak nge-share di sini karena terlalu bahaya. Nah, jadi sementara itu aja. Jadi kalau Anda berminat, tinggal kontak aja. Ada Rini ya di situ. Ada staff saya Rini. Rini mana Rini? Rini ada di situ ya. Nanti ada kontaknya. Nanti saya akan sharing di situ 0857 147 14744. Atau coba cek di postingan saya bawah-bawah. Itu ada kontak tim saya. Oke. Nah, selamat siang. Kapan selesai pendidikan di Polisi Militer? Ya. Buku tinggal cari di Gramedia aja ya, Credit Card Revolution. Semarang loh, jangan lupa Pak. Semarang pas bulan puasa kalau nggak salah. Kalau nggak salah pas bulan puasa. Jadwal saya sebulan ini padat banget karena OT Matawa sama Pak Nixon ya. Pak Nixon udah pensiun, Airin. Pak Nixon udah pensiun bikin seminar Airin. Jadi nggak tahu lah, nantilah kalau di mana dulu ya. Nah, kok arlojinya nggak dipakai suhu? Masa dipakai jam kayak Kapten Amerika kan? Nah, oke. Ada Nico Reselin. Mas Ibu di mana nih Mas Ibu? Nah, oke. Jadi saya rasa gitu aja. Untuk besok ya teman-teman, besok saya ada seminar juga di Bandung. Itu namanya Credit Strategy for Property Investor. Saya mengajarin bagaimana caranya maju KPR itu dengan plafon 99% approval. Nah, oke. Oh gitu ya, saya yang udang aja kalau gitu. Ya nggak apa-apa Erin, kalau kamu bisa ngumpulin peserta, kita join aja. Kamu jadi IO saya nggak masalah, boleh ya, boleh Erin, boleh dikoordinasi aja Erin. Nanti kontak ya sama tim saya, namanya Pak Hari. Nanti saya kasih kontak ya. Oke, saya rasa sekian dulu teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan lihat, kalau Anda tidak tahu aturan mainnya maka Anda akan selalu kalah. Ketahuilah aturan main terutama dalam menggunakan kartu kredit dan memanfaatkan kartu kredit ya. Karena ketika kita menggunakan kartu kredit benar atau salah kita nggak tahu sampai terakhir limit plafon habis baru kita sadar bahwa itu salah ya. Saran saya sampai jumpa di kelas minggu ini. Oke, thank you, bye.